3.000. Baik Ustaz, silakan materinya sudah hari ini Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa MTA TV rahimakumullah yang kami hormati, insyaallah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bertatap muka melalui siaran di MTA TV. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini membawa banyak manfaat untuk kami dan juga untuk Bapak Ibu, Saudara, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan apa yang kita bahas, kita bicarakan, kita diskusikan pada pekan yang lalu, yang mana di akhir pertemuan di dalam rangka untuk menjaga keimanan kita dan juga memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, supaya keimanan dan ketakwaan mereka terjaga dengan baik dan bisa meningkat sesuai seiring dengan perkembangan umur mereka. Di akhir pertemuan yang lalu, kita bersama-sama mencermati firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kami masih ingat itu yang kita perhatikan terakhir di pertemuan hari Rabu yang lalu. Di situ Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersabarlah engkau, Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Maka kita lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, bagaimana mempertahankan diri untuk bisa istiqomah, bisa kerasan dalam bahasa Jawanya, bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan siang hari di dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan keimanan. Maka di sore hari ini kita mengambil tema menjaga iman untuk menggapai akhir hidup yang baik, yang husnul khotimah. Di dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, maka ini perlu kita jaga dengan baik. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, supaya keimanan dan ketakwaan kita itu senantiasa kita jaga dengan baik sampai akhir hidup kita, dan nanti kita tularkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita harus menyadari sepenuh hati bahwa hidup di dunia itu ada akhirnya, ada batasnya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah di surat Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu
fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi untuk menjaga keimanan kita, menjaga keimanan anak-anak kita, ini perlu disadari sepenuhnya bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan menemui kematian. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka dia kematian itu akan menemui kamu. Jadi sadar bahwa hidup di dunia ini ada batasnya, ini bisa menjadi kontrol diri kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Juga untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita. Kemudian kesadaran bahwa setelah kematian itu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Artinya kita meyakini bahwa setelah kematian itu datang pada kita, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita selama hidup di dunia, yang pertama. Kemudian yang kedua, juga Allah mengingatkan di surat At-Taghabun ayat 9, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Jadi Allah senantiasa memerintahkan manusia, kita ya, orang-orang beriman itu untuk mengingat suatu hari yang di hari itu kita akan dikumpulkan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fauzul adzim. Bapak dan Saudara bersama MTA TV rahimakumullah. Jadi dengan mengingat mati, kemudian setelah mati itu kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hari di mana semua umat manusia nanti akan dikumpulkan. Hari ini harus kita yakini betul dan kita meyakini bahwa kita akan ketemu saat yang seperti itu. Di hari itu, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, beriman, jadi menjaga iman dalam rangka untuk menjadi bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan beramal soleh, jadi iman yang disertai dengan amal soleh, maka akan diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang pertama untuk menguatkan dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Jadi mengingat mati, kemudian di sana, di akhirat kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa selama mempertahankan keimanan, menjalani kehidupan ini, kita senantiasa bersinggungan dengan umat manusia, yang mana di antara mereka itu ada yang tidak memperhatikan kehidupan akhirat. Jadi kesenangan hidup di dunia, banyaknya harta, tingginya jabatan, ya, anak-anak yang sukses, ya, sukses menurut ukuran pada umumnya adalah jabatannya tinggi, kerja dengan gaji atau hasil yang besar. Maka bukan tidak mungkin bahwa keimanan dan ketakwaan kita itu suatu saat mengalami pasang surut. Nah, untuk menguatkan supaya kita fokus untuk kehidupan akhirat ini perlu keyakinan. Di antaranya Bapak Ibu, ya, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib." Coba kita cermati ya ayat ini. Barang siapa yang menghendaki balasan kehidupan di akhirat,
maka Allah akan tambahkan balasan itu baginya di dunia. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, sebagian dari kehidupan dunia itu, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Coba kita telaah. Jadi untuk menguatkan supaya kita fokus betul-betul kehidupan kita di dunia ini kita atur aktivitas hidup kita itu untuk menuju kehidupan akhirat. Allah menjanjikan barang siapa yang aktivitas hidupnya itu ditujukan untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan balasan di akhirat kebaikan dan akan ditambahkan dengan kehidupan yang baik di dunia. Jadi sebagai orang yang beriman mestinya tidak ada kekhawatiran. Nanti kalau saya fokus ya, serius, sungguh-sungguh di dalam menjalankan agama Allah, di dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, nanti kehidupan di dunia saya akan bagaimana gitu. Maka Allah menjanjikan barang siapa yang menghendaki balasan kehidupan di akhirat, maka urusan di dunia pun akan ditambahkan. Sementara bagi yang fokus cita-cita hidupnya, aktivitas hidupnya, hanya untuk menggapai kehidupan di dunia, ya, segala aktivitasnya, pekerjaannya, belajarnya pun juga dengan harapan nanti setelah lulus sekolah akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sekian dan sebagainya. Sebaliknya bagi orang yang fokus untuk menggapai kehidupan akhirat, ya, akhiratnya itu dikejar, maka tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang senantiasa berusaha untuk dipahami dengan baik. Kemudian aktivitas hidupnya ditujukan untuk aktivitas kehidupan akhirat. Tadi baru saja kita memperhatikan ada kegiatan SAR. Ya. Kegiatan SAR itu kegiatan sosial, membantu, menolong, seperti sekarang yang terjadi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, ada relawan, ada SAR, ya, yang ikhlas untuk membantu. Ya, nanti mungkin suatu saat kita juga diserukan untuk mengumpulkan dana guna membantu saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sedang mengalami bencana. Sehingga kalau kita fokus nanti untuk mengeluarkan sebagian harta kita, mengeluarkan tenaga kita untuk mengharap balasan dari Allah, berarti kita menuju kehidupan akhirat yang insya Allah nanti kehidupan dunia pun akan disertakan. Maka ketika kita di dalam menjaga keimanan itu, Bapak dan Saudara sekalian, ibu-ibu yang kami hormati, bukan tidak mungkin hati kita akan tergoda dengan kesuksesan tetangga kita, keberhasilan saudara kita, ya, putrane Pak D, putrane Pak Le, sekolah di sana, lulus kerja di suatu tempat, gaji yang besar gitu ya. Namun qadar Allah mereka tidak terlalu memperhatikan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, misalnya begitu. Maka menghadapi yang demikian perlu keyakinan dengan iman dan takwa itu Allah nanti akan membalas kita kehidupan di akhirat dan juga menyertakan kebaikan hidup di dunia. Juga di surat At-Tolaq ayat 2 bagian akhir dan ayat 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Di surat At-Tolaq bagian akhir ayat 2 dan dilanjut ayat 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bersawan MTA TV rahimakumullah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mau taat bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu adalah Allah akan membantu menyelesaikan segala permasalahan hidup kita dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Ini yang kedua, keyakinan akan pertolongan Allah kalau mengutamakan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, senantiasa menyadari bahwa aktivitas hidup kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, selama menjaga keimanan diri kita, anak-anak kita, ini harus terpatri di dalam diri seorang yang beriman bahwa hidup kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Di surat Al-An'am ayat 59, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ini untuk menggambarkan bagaimana Allah memperhatikan hidup kita. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Ini untuk menggambarkan bagaimana Allah mengetahui segala yang terjadi di langit, bumi, alam semesta ini. Bahkan ada sebutir biji jatuh di kegelapan bumi untuk menyatakan, menyangatkan bagaimana maha mengetahuinya Allah. Kemudian juga di surat Al-Mujadalah ayat 7, Alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ini di surat Al-Mujadilah ayat 7 insyaallah. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah maha mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Dan tidaklah pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Allah yang keempat. Atau pembicaraan antara 5 orang, Allah yang keenam. Atau jumlah yang kurang dari itu, lebih dari itu, Allah senantiasa bersama kamu, dimanapun kamu berada. Ini untuk mengontrol diri kita, supaya aktivitas hidup kita senantiasa terwarnai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kesadaran bahwa kita akan kembali pada Allah, kesadaran bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, dicatat semua amal perbuatan kita oleh malaikat-malaikatnya, maka pesan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang beriman itu di dalam aktivitas hidupnya digambarkan seperti seseorang yang berjalan di suatu tempat yang banyak duri. Aktivitas hidup kita ini senantiasa bersinggungan dengan orang lain. Aktivitas hidup kita ini senantiasa berada di berbagai lingkungan yang berbeda-beda. Kalau kita bersama-sama dengan orang yang sama-sama paham agama, sama-sama mengharap ridha Allah, ya, menyebut nama Allah, ingat Allah di pagi dan senja hari, itu akan terjaga dengan baik keimanan kita, aktivitas hidup kita untuk taat pada Allah. Nah, suatu saat bukan tidak mungkin kita akan berada di tempat-tempat yang di situ kebanyakan orang tidak memperhatikan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Atau kita dihadapkan dengan janji-janji kesenangan-kesenangan hidup di dunia yang itu bisa mengganggu, menurunkan kualitas keimanan kita. Ya, terhadap yang sedemikian itu, sahabat Umar bin Khattab berpesan, supaya ketika kita menjalani hidup itu bertindak seperti seseorang yang berjalan di tempat yang banyak durinya. Artinya apa? Kita berhati-hati. Hal-hal yang menjadikan kita tertusuk duri. Kalau dalam hidup, hal-hal yang menjadikan kita menurun keimanan kita,
bahkan bisa menjadikan kita berbuat dosa ini supaya kita waspada. Dengan kewaspadaan itu, dengan kehati-hatian itu, maka akan terjaga keimanan dan ketakwaan kita, insya Allah sampai akhir hayat. Maka doa kita, Allahumma inni nas'aluka husnul khotimah, menjaga keimanan di dalam menggapai akhir hidup yang baik ini, bisa terjaga pada diri orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Demikian Mas Tommy, apa yang kita renungkan pada sore hari ini, untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita, terutama anak-anak kita, supaya keimanan dan ketakwaannya terjaga dengan baik sampai akhir hidup masing-masing. Ya, baik. Mas Tommy. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan di SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Baik Ustadz, kita bacakan Ustadz yang sudah masuk di WA ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari yang pertama dari Ibu Inti di Sidoarjo. Wah, Sidoarjonya ini mana? Beberapa provinsi ini ada Sidoarjo ya. Baik, bisa Jawa Timur juga ya. Kalau Ustadz, kalau mengaji sambil bawa dagangan, ya, transaksinya itu setelah mengaji. Cara bayarnya ada yang cash, juga ada yang diangsur. Tetapi harganya itu sama. Nah, apakah itu diperbolehkan? Artinya antara dibayar sekarang dengan diangsur, ya, sama. Nggak ada tambahan gitu nggak ya? Ada. Nah, yang demikian diperbolehkan atau tidak Ustaz? Ya. Ibu Inti. Ibu Inti yang kami hormati, jadi berangkat ngaji bawa dagangan. Ini yang penting bagaimana kita bisa menjaga niat. Innamal a'malu binniyat ini betul-betul dijaga. Bahwa tujuan kita berangkat keluar dari rumah adalah untuk belajar, untuk mengaji. Adapun ternyata kita juga punya dagangan yang itu nanti bisa kita tawarkan kepada ibu-ibu peserta kajian. Maka pesan kami dikuatkan betul untuk tujuan mengaji ini supaya status kita, ya, man kharaja fi thalabil ilmi bahwa fi sabilillah ini betul-betul dijaga. Ini yang tahu ya hati kita gitu. Artinya kalau misalnya kita berangkat ngaji bawa dagangan, kok suatu saat ada aturan tidak diperbolehkan bawa dagangan, kita jangan sampai kecewa. Ini artinya niat kita tetap lurus bahwa mengaji itu untuk menuntut ilmu, sehingga status untuk fisabilillah tetap melekat dalam diri ibu. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah tetap kita dapatkan. Barang siapa yang keluar dalam urusan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Maka ibu yang kami hormati, jangan sampai kita salah niat sehingga hal yang jauh lebih besar yang bisa kita raih dengan perjalanan kita untuk menuntut ilmu ini menjadi hilang. Yang kita dapatkan hanya keuntungan dari dagangan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembayarannya ada yang cash, jadi langsung transaksi, kemudian bayar kontan. Kemudian ada yang ditunda pembayarannya dengan catatan tidak ada tambahan. Maka ini kan bagi yang cash, pertama nggak ada masalah. Berarti tahu sama tahu, kualitas barang yang ini harga sekian langsung dibayar. Adapun yang pembayarannya ditunda, tapi tidak ada tambahan, ini ya statusnya mirip dengan hutang dan tidak ada tambahan. Insya Allah yang kami pahami yang demikian itu berarti tidak termasuk yang dilarang. Sekali lagi tidak termasuk riba, tidak termasuk yang dilarang. Hanya terjadi penundaan pembayaran. Hanya pesan saya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin lupa,
suatu saat nanti misalnya pembayarannya harga berapa itu, maka perlu dicatat. Yang namanya dagangan berarti kan boleh jadi yang pembayarannya ditunda kan tidak hanya satu orang, beberapa orang, jenis barangnya apa. Ya, kalau perlu mungkin ada rencana pembayarannya kapan, 1 pekan, 2 pekan, dan seterusnya. Sehingga ketika tiba saatnya untuk pembayaran itu, maka nanti ada ya namanya kesepakatan harus ditepati gitu. Saya rasa demikian. Jadi yang pertama, insya Allah tidak masalah selama niat untuk menuntut ilmu itu tidak terkotori oleh niat yang lain mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pembayaran yang ditunda tidak ada beda dengan yang cash, itu berarti penundaan pembayaran atau statusnya hutang. Untuk supaya tidak terjadi kesalahpahaman, lupa dan sebagainya, maka dicatat dengan baik. Saya rasa demikian Mas Tommy yang dari pertanyaan itu. Dan persiapan mengajinya jangan sampai kalah dominan sama mempersiapkan barang dagangannya. Iya, ini alhamdulillah ada tambahan gitu. Jadi malah seriusnya menyiapkan barang dagangan. Skala prioritasnya. Buku ngajinya nggak ke bawah, yang ke bawah benda dagangan. Ini sudah diingatkan Mas Tommy juga, Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa istiqomah ngajinya. Dan ini sebagai tambahan saja. Tadi sudah kami gambarkan, kalau suatu saat misalnya karena ada kok dengan adanya yang dagang makin banyak, konsentrasi ngajinya terganggu, kemudian pengurus pengajiannya, ketua cabang atau yang lainnya itu memandang hal yang kurang bagus, kemudian dihentikan, jangan sampai kecewa. Selama bisa dijaga istiqomahnya, ngajinya tetap serius, sungguh-sungguh, konsentrasi ngajinya juga tidak terganggu, dan tadi sudah dikatakan transaksinya setelah pengajian selesai. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ais di Tangerang. Ibu Ais. Ya. Menanyakan tentang infak sodakoh, Ustaz. Wakaf uang yang dijelaskan dari Ustadz yang dari Mesir akad yang lalu. Kajian akad pagi ya. Itu dirasa membingungkan. Zaman Rasul, Nabi Muhammad, para sahabat tidak ada wakaf uang. Nah, bagaimana jika dijadikan brosur kemudian dibahas di akad mendatang? Iya. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih, Ustaz. Bentar ini wakaf uang tidak ada pada zaman Rasul gitu ya. Ini paham Ibu tadi ya. Iya. Ya. Nah, gini Ibu, ini mohon maaf tadi hari Ahad kemarin ada tamu ya. Intinya bahwa yang namanya sedekah itu kan ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah zakat yang memang harus dibayarkan, zakat harta atau zakat mal gitu ya. Jadi kita punya sesuatu, emas, perak, kemudian punya harta kekayaan, ya, kita dapat penghasilan, ya. Kemudian kita keluarkan zakatnya, kemudian ada yang sifatnya sunnah. Kalau zakat yang wajib ini kalau tidak dibayarkan kan dosa. Bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq, awal beliau menjadi khalifah, ada sebagian umat Islam yang menolak zakat kan diperangi kan gitu ya. Kemudian sedekah ya selain yang wajib itu berarti sifatnya sunnah. Kalau apa yang beliau sampaikan ini waktunya kan terbatas Ibu. Jadi waktu beliau di kajian akad pagi kemarin kan terbatas, sehingga apa yang beliau sampaikan ini tidak ada waktu untuk konfirmasi, tanya jawab, minta penjelasan gitu ya. Maka boleh jadi pemahaman kita yang kurang pas gitu ya. Sehingga kalau ingin mendalami, perlukah dibrosurkan? Di brosur kajian akad pagi kita sudah sering gitu. Di antaranya yang kami catat ada di brosur akad pagi hari Ahad tanggal 31 Oktober tahun 2021 atau tanggal 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Artinya apa? Kalau terkait dengan zakat, terkait dengan sedekah, yang wajib mana, yang sunnah mana. Kemudian kalau yang wajib zakat emas, perak, kemudian dari pertanian, perdagangan seberapa itu sudah ada di brosurnya. Sekali lagi karena keterbatasan waktu saja, kemarin kita bertemu dengan beliau menjelaskan itu, Ibu memahaminya seperti itu.
Sementara di masa Rasulullah kita kenal bagaimana sahabat Utsman bin Affan ketika membeli sumur Raumah, ya, sumur di Madinah, ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata kan kebutuhan air tergantung pada sebuah sumur yang dimiliki orang Yahudi. Ini beliau kan akhirnya membeli sumur itu. Ini membeli sumur berarti kan dengan uang juga gitu. Berarti ini kami mohon maaf, maksud ibu wakaf uang tidak ada itu. Bagaimananya pada waktu itu kan mata uangnya dinar dan dirham. Jadi bagaimana sahabat Utsman bin Affan ketika Rasulullah memberikan kabar barang siapa membeli, ya, sumur ini untuk kepentingan umat, kepentingan manusia yang tinggal di Madinah waktu itu, maka akan dibalas surga oleh Allah gitu. Maka sampai diistilahkan Utsman membeli surga dengan air itu. Nah ini beliau tetap mengeluarkan dalam bentuk uang juga, membeli sumur seharga 20.000 dirham. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal dari perbudakan kan juga memakai uang. Maka ini mohon maaf, yang dimaksud dengan pemahaman ibu dari penjelasan beliau ini, maka nanti bisa dibaca lebih lanjut di brosur-brosur kita tentang zakat, ya, yang itu insya Allah sudah dijelaskan dengan lengkap insya Allah dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang terkait dengan uang itu pun nanti juga emas atau perak itu nanti zakatnya 2,5% pun kalau itu berupa uang itu nanti juga disejajarkan nilai emas ini 1 gram berapa, sekian gram berapa, nanti bisa juga dinilai dengan uang. Maka ibu yang kami hormati, kalau terkait dengan penjelasan beliau yang mungkin pemahaman ibu seperti itu, nanti sekali lagi bisa dibaca di brosur kita. Adapun nanti kalau ibu menanyakan di kajian akad pagi, kemudian mengusulkan beliau dimunculkan lagi, supaya ada pembahasan lebih lanjut, nanti yaitu insya Allah kebijakan dari beliau yang mengurus untuk materi di kajian akad pagi di MTA. Adapun untuk yang berupa uang insya Allah ya itu juga terjadi di masa Rasulullah, ya, di antara yang kami ambilkan contoh 2 hal tadi, ya, bagaimana sahabat Utsman bin Affan membeli sumur di Madinah untuk kepentingan umat Islam dan juga penduduk Madinah yang tadinya untuk mendapatkan air untuk konsumsi harian harus membeli pada pemiliknya yang orang Yahudi. Kemudian ketika sudah menjadi miliknya sahabat Utsman bin Affan dengan harga 20.000 dirham, akhirnya oleh beliau istilahnya digratiskan, disedekahkan. Sehingga beliau dijuluki sebagai orang, ya, Utsman bin Affan, orang yang membeli surga dengan air gitu. Serasa demikian, maka kalau ibu menindaklanjuti dengan matur beliau Al-Ustadz di kajian akad pagi, kemudian ada kebijakan diterbitkan lagi yang terkait dengan zakat, monggo lah nanti gitu. Ngoten Mas Tommy. Ya. Kita lanjutkan berikutnya dari Bapak Lastono di Purwodadi. Menanyakan berapakah zakat warisan tanah, Ustaz? Warisan tanah, oh ya. Betul ya, warisan tanah. Bapak Lastono di Purwodadi, tanah ya. Jadi kalau tanah ini kan yang pertama kalau ahli waris itu lebih dari 1 berarti harus dibagi dulu. Artinya Bapak mendapatkan warisan sudah ada kepastian dulu. Tanah sekian ini bagiannya berapa? Ini yang utama. Kemudian tanah ini diapakan gitu. Tanah kan banyak kemungkinan ditanami, disewakan, dijual kan gitu. Kalau itu terkait dengan tanah pertanian misalnya, kemudian tanah warisan itu digunakan untuk usaha pertanian, ya nanti zakatnya adalah ketika dapat hasil dari pertanian itu, kemudian nanti dikeluarkan zakatnya. Atau mungkin dari awal ya, di nilai tanah berapa diyakati dulu, kemudian setiap panen diyakati, ya monggo itu insya Allah kebagiannya akan kembali pada Bapak gitu. Ini dapat tanah, dinilai harganya sekian, kemudian dikeluarkan zakatnya, kemudian baru digunakan untuk pertanian, monggo gitu. Nanti setiap hasil panennya diyakati sesuai dengan aturan atau untuk penghitungan zakat. Kalau dengan pengairan irigasi berapa persen, kemudian dengan tada hujan berapa persen, nanti silahkan.
atau disewakan. Mau diyakati dulu, nilai tanah ini kalau dijual sekian, keluarkan zakatnya sebagai rasa syukur dapat tinggalan dari orang tua. Kemudian toh kembali akan kebaikan pada diri Bapak, kemudian disewakan. Nah, setiap sewa ini, sewanya berapa, nanti dikeluarkan 2,5% misalnya gitu. Kemudian yang ketiga mungkin dijual. Jadi yang pertama dimiliki dulu, kemudian dihitung nilainya, dikeluarkan zakatnya, monggo, kemudian nanti digunakan untuk pertanian, setiap panen nanti digunakan untuk diyakati dari hasil panennya. Kemudian kalau disewakan ya setiap disewakan nanti dikeluarkan zakatnya lagi. Kemudian kalau dijual berarti ya dijual harganya berapa, kemudian dari nilai jual itu diambil 2,5% untuk zakatnya. Namun demikian ada sebagian yang kami baca kalau digunakan untuk pertanian itu ya yang diyakati nanti hasil panennya gitu. Jadi awal tidak diyakati ini monggo gitu, nanti pilih yang mana. Kalau ingin bersih ya diyakati dulu tadi. Tapi ada yang berpendapat ini ya, penjelasan yang pernah kami cermati, ya kalau untuk usaha pertanian nanti yakatnya setelah panen saja gitu. Kemudian kalau itu disewakan ya dari hasil sewa saja gitu. Nanti, tapi sekali lagi kalau sejak awal sudah diyakati dulu baru digunakan untuk pertanian atau digunakan untuk sewa, itu toh kebaikannya juga akan kembali kepada Bapak kan gitu. Itu Pak Lastono ya di Purwodadi, monggo nanti mau yang diyakati dulu, kemudian setiap panen diyakati lagi sesuai dengan aturan zakat untuk hasil pertanian atau disewakan, atau kalau dijual ya langsung dari hasil penjualan itu nanti diyakati sesuai dengan harga jualnya, diambil 2,5%. Kurang lebihnya kami mohon maaf, Mas Tommy, itu yang kami pahami. Ya, kalau ada kesalahan nanti mudah-mudahan Allah mengampuni dan kita adakan perbaikan di waktu akan datang. Amin. Ya. Dan semoga dilancarkan ya Pak Lastono panennya jika nanti saatnya panen dan dimudahkan. Rasa syukur dapat rezeki melalui warisan orang tua kan gitu. Baik Ustadz, terima kasih atas pelajarannya di sore hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.